Cocoknya pakai topeng nih lawan mereka gitu. Bung Aiman, saya kapan bisa? Iya. Nanti Pak. Nanti, oke. Saran saya, Bung Aiman, karena acara terutama rakyat bersuara sudah sangat diminati oleh puluhan juta, termasuk malam ini ada Faisal Ramadan, ada Saddam yang mereka nobar. Mereka mengatakan bahwa rakyat bersuara telah menyampaikan aspirasi masyarakat, tapi tolong jangan hadirkan narasumber yang bersikap seperti badut, karena itu mempermalukan rakyat bersuara sendiri. Nah, kalau ingin mendukung satu kubu, silakan Anda berubah, jangan menjadi seorang ahli tapi berpihak kepada seseorang, itu nggak baik. Jadi Bung Aiman, saya katakan rakyat bersuara top saat ini. Yang kedua, bahwa jika ada yang berdialog dengan Saudara Aiman, mereka khawatir dengan debat dengan saya, maka itu hanya akal-akalan. Karena saya tidak pernah bermasalah dengan siapapun, ya. Masalah badut dan tidak badut itu rasakan sendiri, saya nggak mendukung. Anda orang hukum. Yang kedua, tanya gitu, yang badut siapa gitu ya? Kalau kau merasa badut berarti kau itu. Kau yang badut kali, ya. Kau yang badut. Hadir di media bukan dengan bekal ilmu hukum untuk mengedukasi publik, Pritra Romadhoni Nasution, salah satu loyalis Jokowi, justru hadir dengan bekal sebuah topeng. Bukan untuk menghibur penonton, karena Pritra Romadhoni bukan diundang sebagai seorang pelawak, topeng ternyata dibawa untuk menjadi alat intimidasi, memancing emosi lawan bicara. Sungguh sangat memalukan untuk seorang yang bergelar sarjana hukum. Namun disinilah buntut dari sebuah topeng, Pritra jadi bulan-bulanan seorang pengacara lain, Rasman Nasution. Bukan hanya itu, menurut Rasman, dirinya menerima pesan melalui pesan online dari seorang penonton rakyat bersuara, agar acara debat yang seharusnya diisi debat hukum untuk mencerdaskan bangsa tidak menghadirkan seorang badut. Dari hanya sekedar membawa topeng, nasib Pritra Romadhoni berujung direndahkan oleh perbuatannya sendiri. Namun bukan hanya dihujat karena perilakunya yang barbar dan terkesan primitif, setidaknya ada dua pendapat Pritra Romadhoni di acara debat ini yang membuat publik geleng-geleng kepala. Apakah Pritra Romadhoni benar-benar pernah kuliah di bidang hukum? Mari kita bedah di video. Pertama, Pritra Romadhoni menyebut peristiwa peluncuran buku Roy Suryo dan kawan-kawan di UGM ketika tempat acara dipindah secara mendadak dan lampu dimatikan adalah tindakan diskresi. Mas Roy Suryo mengerti pengertian kriminalisasi, ya. Ini jangan dikarang-karang. Kriminalisasi itu berasal dari kata kriminal, ya. Jadi kriminal itu siapa? Kita lihat dulu, seseorang yang dituduh ya melakukan perbuatan kejahatan ataupun tindak pidana, ya. Terus orang tersebut tidak melakukan perbuatan tindak pidana, dipaksakan melakukan perbuatan pidana. Nah, itu kriminalisasi. Jadi kalau konteks di UGM itu namanya diskresi. Kewenangan mereka mau matikan lampu kayak mau matikan AC, itu hak mereka karena itu bukan punya Bang Roy. Teks di UGM itu namanya diskresi. Namanya diskresi. Kewenangan mereka. Pengertian diskresi dalam konteks yuridis bisa kita baca dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Negara. Di bab 1 pasal 1 tentang pengertian umum disebutkan di poin 9 bahwa diskresi adalah keputusan dan atau tindakan yang ditetapkan dan atau dilakukan oleh pejabat pemerintahan untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam hal peraturan perundang-undangan yang memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas, dan atau adanya stagnasi pemerintahan. Dalam bahasa sederhananya, dapat disebutkan bahwa diskresi adalah kewenangan atau wewenang yang dimiliki oleh pejabat pemerintahan untuk mengambil keputusan atau tindakan tertentu dalam situasi yang tidak diatur secara jelas oleh peraturan perundang-undangan, demi kepentingan umum atau untuk mengatasi keadaan mendesak. Jadi pokok yang harus terpenuhi dalam tindakan diskresi adalah A. Dilakukan oleh pejabat pemerintahan. Kedua, situasinya tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dan ketiga, dilakukan dalam keadaan mendesak. Contoh, ketika terjadi bencana alam, pemerintah diizinkan memberikan bantuan menggunakan anggaran negara walau belum mempunyai payung hukum pengalokasian sebagaimana seharusnya diatur dalam APBN atau APBD. Dalam konteks pengusiran dan lampu yang dimatikan ketika acara peluncuran buku Roy Suryo dan kawan-kawan di UGM, sama sekali tidak ada unsur hal yang mendesak. Kedua, kebebasan menyampaikan pendapat dijamin dalam undang-undang. Dan ketiga, pemanfaatan gedung di kampus UGM sepenuhnya wewenang pihak UGM sendiri, bukan pejabat pemerintah. Dan oleh karena ketiga unsur terjadinya sebuah diskresi tidak terpenuhi, maka sangat tidak tepat jika tindakan pengusiran pihak UGM disebut tindakan diskresi. Sebaliknya, walau ungkapan kriminalisasi juga tidak sepenuhnya tepat, namun masih ada unsur yang terpenuhi. Kriminalisasi adalah tindakan memadang sebuah peristiwa sebagai kegiatan kriminal, walau sebenarnya berdasarkan hukum bukan kriminal. Pihak UGM mengusir Roy Suryo dan kawan-kawan seolah menyampaikan pendapat di muka umum adalah sebuah kriminal.
Sedangkan Undang-Undang Dasar 1945 dengan jelas menyebut bahwa negara menjamin kebebasan berserikat, berkumpul dan menyampaikan pendapat. Maka tindakan UGM ini patut diduga adalah sebuah bentuk pembungkaman, dan itu adalah upaya menciptakan image seolah-olah tindakan Roy Suryo dan kawan-kawan adalah kriminal, jadi masih bisa dikategorikan sebagai upaya kriminalisasi, bukan diskresi. Kedua, Pitra Romadoni dihadirkan sebagai seorang pengamat hukum yang notabene mewakili sebuah lembaga bernama Petisi Ahli. Namun alih-alih mengeluarkan pendapat hukum yang ditunjang pasal-pasal peraturan perundang-undangan, Pitra Romadoni justru banyak berasumsi jauh dari konteks hukum sesuai Nah, ini salah, yang dibayar pun hanya DP saja gitu kan. Mungkin karena DP, makanya dipulangin. Harusnya dibayar lunas dulu Bang Roy, baru bisa melaksanakan kegiatan. Itu untuk lain kali apabila ingin melakukan launching buku secara final kan gitu. Ini lucu karena hanya DP aja, makanya dibalikin kan uangnya. Ini lucu banget. Ketika membahas nuansa politik dalam kasus peluncuran buku yang menurut Roy Suryo dan kawan-kawan ada tindakan kriminalisasi, Pitra Romadoni tiba-tiba membangun asumsi yang dibuat-buat dan jauh dari relevansi tema debat. Dengan gaya khasnya, walau tidak menyebut bukti yang bisa divalidasi, Pitra Romadoni mengarang bebas sebuah kemungkinan bahwa Roy Suryo dan kawan-kawan diusir karena memakai gedung walau belum lunas dibayari. Jika pendapat ini dikemukakan seorang loyalis atau buzzer yang tidak mempunyai latar belakang pendidikan hukum, asumsi ini mungkin masih bisa diperdebatkan. Tapi hal berbeda jika pendapat seperti ini keluar dari mulut seorang yang diundang karena dianggap paham hukum. Tidak perlu banyak-banyak, cukup dengan menilai 3 hal ini, membawa topeng untuk memperolok-olok dan memancing emosi lawan bicara, membela diri dengan berlindung di balik narasi dan asumsi tanpa pertimbangan hukum dan tidak paham arti diskresi, publik sudah paham kualitas seorang Pitra Romadoni. Tidak heran, jika kemudian penonton sampai mengirimkan pesan online. Untuk kualitas entertainment seperti acara rakyat bersuara agar tidak menghadirkan badut seperti Pitra Romadoni. Publik berharap agar bisa mendapatkan sebuah edukasi hukum, maka alangkah baiknya jika yang dihadirkan adalah mereka-mereka yang paham keilmuan sesuai bidang masing-masing. Demikian video kita kali ini, jika kalian suka, tekan tombol like di bawah video. Terima kasih.